Kalian suka dengan film zombie? Nah, bagaimana jadinya jika kalian terinfeksi virus tersebut? Otomatis jadi zombie kan? Salah gambar woi. Tapi, bagaimana jadinya jika kalian terinfeksi namun harus tetap menyelamatkan orang tercinta di samping kalian? Situasi tersebut digambarkan dalam film satu ini yang berjudul Cargo. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang ayah menyelamatkan buah hatinya yang masih sangat kecil. Sementara ia sendiri terinfeksi virus zombie dan hanya memiliki waktu 2 hari atau 48 jam untuk membawa anaknya mencari orang-orang normal dan menitipkan anaknya tersebut. Karena kalau saja terlambat, bisa jadi anaknya lah yang menjadi santapannya sendiri. Film ini tidak berfokus tentang awal mula terjadinya sebuah wabah atau mencari penawar bagi virus yang sangat berbahaya. Namun kita akan diperlihatkan drama perjuangan seorang ayah untuk menyelamatkan putrinya. Seperti apa kisahnya? Untuk itu, selamat datang kembali di channel saya dan inilah dia, Cargo. Pria ini bernama Andy. Ia memiliki seorang istri bernama Kay dan anak perempuan bernama Rosie. Mereka merupakan keluarga kecil yang sangat harmonis dan bahagia. Namun, kebahagiaan itu tengah di bawah ancaman. Sebuah virus berbahaya sedang memangsa dunia. Jutaan orang telah menjadi korban akibat virus tersebut, yang membuat mereka menjadi mayat hidup alias zombie. Keadaan mempersulit setiap orang, termasuk keluarga Andy. Tak ada tempat yang aman, hubungan sosial pun menjadi hal yang sangat langka bagi mereka yang masih selamat. Karena ketakutanlah yang membuat mereka sulit untuk saling percaya. Sudah berminggu-minggu, Andy dan istrinya berada di perairan menggunakan kapal. Karena hanya jalur airlah yang dirasa cukup aman untuk tetap bertahan hidup. Tapi itu pun bukan tanpa resiko. Krisis makanan menjadi hal kedua yang mengancam hidup mereka. Untuk itu, akhir-akhir ini Andy dan Kay seringkali berdebat. Kay seringkali menyarankan mereka menggunakan jalur darat. Namun, Andy tetap dengan pilihannya untuk tetap bertahan di jalur air. Mereka sangat teguh dengan asumsinya masing-masing, semata demi kelangsungan hidup sang buah hati, yaitu Rosie. Di kemudian hari, Andy melihat sebuah kapal terbengkalai. Ia pun mengecek isi kapal tersebut yang alhasil beberapa makanan ia dapatkan yang bisa membuat mereka tetap bertahan selama beberapa minggu ke depan. Namun, hal itu ternyata bisa menjadi awal sebuah bencana bagi mereka. Ketika Andy sedang beristirahat, Kay mencoba mencari barang-barang lain di kapal kosong itu. Tapi, ternyata kapal itu tidaklah kosong. Si pemilik kapal tersebut masih ada di dalam sana, namun dalam bentuk yang lain, yaitu zombie. Alhasil, karena hal itu, Kay terkena gigitan dan terinfeksi virus. Andy yang mengetahui hal itu menjadi panik. Keadaan kini berbalik. Andy pun bersitegang untuk menggunakan jalur darat dan mencari sebuah rumah sakit bagi Kay. Jelas itu adalah risiko yang besar, tapi ia tidak tega melihat istri tercintanya berubah menjadi zombie. Lebih dari itu, ia takut kehilangan Kay. Rencana pun berubah. Kini mereka meninggalkan kapal dan mulai mencari rumah sakit yang mereka maksud. Mereka hanya memiliki waktu 48 jam sebelum virus itu menyebar sempurna di tubuh Kay. Setelah berjalan cukup jauh dan menemukan mobil, mereka pun mulai mencari rumah sakit yang dimaksud. Sepanjang perjalanan, perasaan Andy menjadi kalut, sementara kondisi Kay semakin buruk. Gejala demi gejala ia rasakan, bahkan ia sudah mulai merasa putus asa. Situasi menjadi kacau setelah mobil mereka oleng dan menabrak sebuah pohon. Di situ Kay tertusuk sebuah ranting pohon. Mobil mereka rusak, lalu Andy tak sadarkan diri. Singkat cerita, waktu berlalu. Tangisan Rosie menyadarkan Andy dari pingsannya.
Saat membuka mata, ia melihat sebuah tulisan dari istrinya, yaitu "Selamatkan dia" atau "Selamatkan Rosie". Karena ternyata Kay sudah berubah seutuhnya menjadi zombie. Daya tahan dan kondisi mental yang lemah mempercepat proses berkembangnya virus di dalam tubuh Kay. Lalu ia pun coba menyerang Andy. Lalu kemudian Andy bersusah payah mengeluarkan Rosie. Setelah itu, dengan terpaksa, ia membunuh Kay agar tidak tersiksa oleh keadaannya. Andy sangat terpukul dengan hal itu. Kini hanya tinggal ia berdua dengan buah hatinya. Namun, keadaan semakin dipersulit karena Andy digigit Kay dan mulai terinfeksi virus. Ia hanya punya waktu 48 jam untuk membawa Rosie ke tempat yang aman. Setidaknya, ada orang-orang normal yang bisa mengurus Rosie nantinya. Dan setelah itu, ia pun memulai perjalanan mencari tanda-tanda kehidupan. Hari berlalu. Malam itu ia menemukan sebuah desa mati yang hanya ada seorang perempuan tua bernama Eta. Kemudian, ia dan Rosie disambut dengan hangat oleh Eta, dan ia pun bermalam di sana. Namun tak henti-henti ia terus memikirkan nasib Rosie. Kondisi Eta yang semakin tua membuatnya ragu untuk memberikan Rosie. Sementara itu, waktu semakin menipis dan gejala mulai dirasakan oleh Andy. Esoknya pun, ia memutuskan mencari tempat yang lebih aman. Waktunya hanya tersisa 32 jam. Ia harus terus bergerak cepat menemukan orang yang mau menerima Rosie. Lalu kemudian, ia bertemu seorang pria bernama Victor. Victor tinggal bersama istrinya yaitu Rainy, dan Andy pun disambut dengan cukup hangat. Setelah berbincang sedikit dengan Rainy, Victor mengajak Andy ke suatu tempat. Di sini, Victor mengajak Andy untuk memancing. Ya, Victor adalah seorang pemburu harta. Ia memancing para zombie untuk berkumpul, kemudian membunuh mereka dan mengambil apapun yang dirasa berharga di tubuh mereka. Dan untuk umpannya sendiri, ia menggunakan seorang anak kecil dan menguncinya dalam sebuah kandang. Ternyata, tabiat Victor membuat Andy tidak suka, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, akhirnya ia pun bermalam di sana. Meskipun Victor pria yang tidak baik, setidaknya Rainy sangat baik dan bisa diandalkan. Keputusan sudah bulat. Malam itu ia pergi keluar untuk bunuh diri sebelum ia menjadi zombie. Keraguan terlihat pada diri Andy. Hingga sesaat kemudian hal itu dicegah oleh Rainy. Bukan hanya mencegah, Rainy juga meminta Andy untuk membawanya pergi. Di situ ia menjelaskan bahwa Victor bukanlah orang yang baik. Ia juga bukan suami dari Rainy. Justru selama ini Rainy hanyalah tawanan Victor. Tak ada ikatan apapun antara mereka. Namun perbincangan mereka ternyata diketahui oleh Victor. Andy pun dibuat pingsan olehnya. Dan setelah sadar, kini Andy sudah berada di sebuah kandang bersama anak kecil tadi sebagai umpan zombie. Kemudian Andy dan anak itu bersusah payah melepaskan diri dari kandang tersebut. Lalu ia pun kembali ke rumah Victor untuk menyelamatkan Rosie dan juga Rainy. Akan tetapi, pelarian tersebut diketahui oleh Victor. Ia sangat murka dan menembaki Andy. Namun, tembakan tersebut justru melukai Rainy dan ia pun tewas. Tidak puas, Victor pun mengejar Andy beserta anaknya. Mereka pun terus bersembunyi dari kejaran Victor hingga Victor pun pergi. Lalu kemudian mereka bertiga bermalam di sana. Andy semakin tidak tenang. Ia terus memikirkan nasib anaknya. Ditambah kini ada anak kecil yang ikut dalam perjalanannya. Dan anak itu bernama Tumi. Waktu Andy semakin menipis, gejala yang ia rasakan pun semakin parah. Ia mulai tidak bisa mengontrol kesadarannya. Bahkan, ia mulai tertarik dengan bau darah. Malam pun berlalu. Keesokan harinya mereka bertiga kembali melakukan perjalanan. Kekhawatiran Andy semakin menjadi-jadi. Waktunya kini tinggal 9 jam. Dan kemudian, Andy memutuskan menggunakan perahu untuk mempercepat waktu. Ia berniat menemui orang yang beberapa hari lalu ia temui di pinggir sungai. Apapun resikonya, ia akan menitipkan Rosie pada mereka. Lalu kemudian mereka pun sampai. Andy pun segera mencari keberadaan mereka. Dan ternyata
mereka jauh berada di dalam hutan. Namun semua tidak sesuai rencana, karena ternyata mereka semua akan melakukan bunuh diri secara bersama. Dan hal itu disebabkan karena si pria, suami dan ayah dari keluarga kecil tersebut telah terinfeksi virus, dan itu membuatnya begitu sangat putus asa. Andy sangat kecewa. Ia tidak memiliki waktu yang banyak. Harapan terakhirnya ternyata jauh dari ekspektasi. Ia kini mulai putus asa. Dengan menggunakan pistol milik pria tadi, ia pun mencoba untuk bunuh diri. Keraguan kembali datang ketika ia melihat putri kecilnya. Dan kemudian Tumi datang dan menyemangati Andy. Setelah melihat Rosie dan juga Tumi, harapan pun kembali muncul. Mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari keluarga Tumi. Dengan begitu, hidup Rosie akan aman. Dan tibalah mereka pada sebuah terowongan. Di sana mereka melewati para zombie yang sedang hibernasi. Akan tetapi, sesuatu yang lebih mengerikan ada di depan mereka, yaitu Victor. Ternyata Victor terus memburu mereka bertiga. Dan Andy pun berusaha untuk melumpuhkannya. Ia memancing Victor masuk ke dalam terowongan. Lalu ia pun berbaur dengan zombie lainnya. Setelah itu, perkelahian pun terjadi. Suara tembakan terdengar dan Andy terkena tembakan tersebut. Kemudian Victor yang penuh amarah memanting Tumi dan mengambil Rosie. Andy yang masih hidup bersusah payah meyakinkan Victor hingga akhirnya ia pun luluh. Singkat cerita, setelah menghadapi Victor, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Waktu semakin menipis, gejala mulai tidak terkendali. Harapannya kini hanya Tumi, dan di menit-menit terakhir, ia berusaha mengendalikan kesadarannya. Dan sebuah ide muncul di kepala Andy. Ia mengambil sebuah daging dari bangkai, kemudian mengikatkannya pada tongkat. Ia pun berpesan pada Tumi untuk membawa Rosie pada keluarganya. Dan tak lupa, ciuman terakhir tanda perpisahan ia berikan pada malaikat kecilnya. Gejala terus menyiksa, pandangan mulai kabur, dan di detik-detik terakhirnya itu, ia ikat tangannya dan memasang pengaman gigi. Dan pada akhirnya, Andy pun menjadi zombie. Dan sesuai rencana, Tumi yang berada di punggung Andy mengendalikan Andy dengan bangkai pada tongkatnya. Setelah berjalan cukup jauh, Tumi berhasil menemukan keluarganya, yang dimana mereka semua merupakan suku pembersih zombie. Tumi dan Rosie pun disambut haru oleh keluarganya. Namun, itu semua berkat perjuangan dan ketidakputusasaan Andy sebagai teman bagi Tumi dan ayah bagi Rosie. Sebelum Andy dilumpuhkan, Tumi memberikan wangi parfum milik Kay sebagai harum terakhir yang Andy cium. Dan setelah itu, Andy pun tewas. Kini Tumi kembali pada keluarganya, dan Rosie menjadi bagian dari mereka sebagai keluarga baru. Lalu film pun selesai. Itulah dia Cargo. Bagaimana menurut kalian tentang filmnya? Semoga suka ya. Tidak seperti kebanyakan film zombie lainnya, Cargo tidak menyuguhkan cerita tentang sebuah virus atau sebuah kecelakaan kimia. Alur filmnya pun terbilang sangat datar menurut saya pribadi. Tapi itulah Cargo, menjadi berbeda dengan film-film zombie lainnya. Jika film lain diakhiri dengan penemuan sebuah obat, Cargo sendiri lebih berfokus pada satu karakter, yaitu Andy, yang berperan sebagai ayah yang harus berjuang untuk menyelamatkan buah hatinya dari dirinya sendiri sebelum berubah menjadi zombie seutuhnya. Dan di film ini kita akan disuguhkan oleh sebuah perjuangan, ketidakputusasaan, kasih sayang, dan cinta seorang ayah. Untuk itu, menurut penilaian saya pribadi, film ini cukup recommended untuk kalian tonton seutuhnya. Kesulitan adalah sebuah rintangan yang tak jarang membuat kita putus asa dalam hidup. Namun, jauh di balik itu semua, kesulitan tercipta tidak lain untuk menguatkan kita, menyadarkan kita, mengangkat kualitas diri kita.
Untuk itu, teruslah berjuang karena lebih baik lelah daripada menyerah. Tanamkan terus cinta di dalam hati dan perbanyak kasih sayang untuk orang-orang yang kita cintai. Demikianlah alur film yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Tapi semoga kalian suka. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol subscribe ke channel saya. Dan akhir kata dari saya, semoga hari kita bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.